Welcome to Ponari, podcastnya RRI, barengan sama Rangga Hadiansyah. Emang bener ya, kalau sekarang bersih-bersih sampah tuh bukan tugas kita, tapi tugasnya Pandawara. Langsung aja ini dia, Pandawara! Wih, pasti muak dengar komen itu ya. Jujur muak nggak dengar komentar seperti itu? Gimana, Ple? Saya sebagai pendukung Pandawara, saya muak banget. Ini orang apaan sih nyuruh-nyuruh Pandawara beresin gitu. Pertanyaan awal langsung itu nih saya. Sebenarnya kalau dengar komen itu, baca komen itu tuh muak gak muak sebenarnya. Kenapa? Ya, kadang kan sebagai kita orang yang hidup gitu, terus kita beradab dan beretika gitu kan. Maksudnya tuh, loh kok ada sih pemikiran yang kayak gitu kan. Tapi di sisi lain aku nggak tahu ya apakah itu tuh real dia. Yeah. Oh, komen kayak gini tuh dia pengen kayak nyuruh-nyuruh ke Pandawara atau cuman atau caper doang ya? Caper doang karena banyak kayak gitu-gitu ya. Nah, karena mereka tuh kejarannya ingin dapat top like gitu di komentar. Oh iya. Gitu. Jadi hari ini, ini baru opening benernya. Rangga Hadiansyah barengan sama Agung dan juga Rafli Pandawara. Luar biasa. Thank you banget tepuk tangan teman-teman. Akhirnya kita bisa bertemu langsung bersama dengan personil dari Pandawara. Sedikit ceritain soal Pandawara gitu. Karena kan itu aku ngikutin dari 2022 tuh. Betul. Dari awal banget kan dulu bener ya. Bener. Sampai sekarang yang sampai kalian ngelihat yang lari-lari di luar negeri tuh. Ya apa sih olahraga apa tuh? Ya. Yang terakhir tuh itu daerah mana tuh, di negara mana? Kita waktu itu kebetulan lagi di Denmark dan ya nyempetin aja olahraga gitu. Karena kan ada waktu luangnya, kita bingung juga kan mau kemana gitu kan. Iya. Karena pada saat kita di Denmark di Europe itu kita diiniin kan kayak ada jadwalnya gitu. Terus kita ada waktu kosong, kita bingung mau kemana ya kita lari aja gitu. Iseng sebenarnya awalnya. Itu emang lagi ada acara apa pada saat itu kesana, apakah studi banding atau ya, apa? studi banding kita ke Denmark. Kebetulan itu studi banding kita yang kedua ya. Ya, yang kedua. Waktu itu loh. Cuman ya di sela-sela kegiatan kita pengen ada sedikitnya olahraga lah. Iya. Ternyata emang dingin kayak di Bandung gitu kan. Oh iya, sumpah. Dingin. Kayak Lembang nggak gitu vibes-nya luar biasa. Saya belum pernah ke Eropa soal ini. Ya. Kurang lebih kayak Bandung lah, karena kan Bandung back to back kan. Tiris bos, tiris kata Agung senang gitu ya. Oh jadi kemarin tuh sempat nyempetin olahraga waktu lagi studi banding. Berapa lama sih waktu itu kemarin di Eropa? Kurang lebih 3 mingguan kita di Eropa. Wow, 3 minggu ya. Itu benar-benar berlima atau ada beberapa tim volunteer atau apa yang ikut gitu nggak sih biasanya? Cuman tim kita doang sih adanya. Oh. Yang ikut ya kita berlima sama tim produksi kita. Wow. Videografer gitu. Wih, gokil. Seru banget ya sampai ke luar negeri ya. Emang sebelum ke sana kemana? Ke negara mana? Sebelum ke Eropa, Denmark itu? Sebenarnya yang pertama tuh kita studi banding tetap ke Denmark waktu itu tuh ya. Okay. Cuman yang pertama kita lebih fokus ke mereka ngasih tahu nih beberapa inovasi mereka tuh tentang pengolahan sampah tuh seperti apa. Ininya tuh. Jadi lebih ke teknologi mungkin. Betul. Oke. Nah, kalau yang kedua yang kemarin itu kita lebih fokus ke habit, terus cara ngedukasi orang gitu. Nah, jadi ada klasifikasinya, entah itu ngedukasi anak SD, SMP, SMA tuh seperti apa gitu. Nah, kita fokus belajar ke itu. Ya kemarin tuh. Oke. Ya mungkin ini beberapa pendengar RRI atau pemirsa kita tuh kan baru pada ngeliat juga kemarin kan di luar negeri gitu. Tapi beberapa juga baru tahu atau belum tahu bahkan gitu kayak Pandawara tuh awalnya kayak gimana sih, dari temenan apa? Karena ada masuk FYP loh, yang itu yang Gilang kena begal tuh, bener kan? Itu tuh gimana cerita sedikit coba ceritain. So aku baca di copywriting itu kita juga dulu sama kok kayak anak-anak nakal berprestasi. Bener nggak itu? Real, nggak ada kayak ranking 1 gitu di antara kalian? Nggak ada sih sebenarnya. Gimana? Agak berat juga ya sebenarnya ceritain itu. Berat, panjang ceritanya. Berat, panjang sebenarnya. Coba jadi awalannya tuh kita kan temen SMA nih. Iya. Terus mungkin aku singkatin ya. Ada beberapa kejadian. Yang pertama itu si Gilang kebegal, terus aku sama Rafli, terus sama Gilang waktu itu pernah kecelakaan. Nah, jadi sebelum itu juga kita udah barengan gitu, dari SMA sampai sekarang tuh. Nah, barengan kita tuh kita kayak nyoba beberapa bisnis gitu lah, usaha kecil-kecilan lah. Kayak kita juga pernah nyoba fotografi sama videografi, terus ada juga beberapa ya bisnis-bisnis kecil-kecilan yang kayak gitu. Nah, setelah bisnis itu jalan, barulah 2 kejadian itu. Yang pertama aku bertiga sama Gilang, sama Rafli kecelakaan. Iya, itu kecelakaan motor. Mobil waktu itu tuh. After yang itu, terus Gilang kebegal. Nah, setelah itu
otomatis kan apa semua kegiatan kita tuh kan kebanyakan di luar kan. Kayak kita punya apa waktu itu tuh buka Kopi Street yang kayak gitu. Kalau tahu kan tuh Taman Cibenying. Nah, Cibenying di belakang. Taman Cibenying kita. Lumayan lama juga ya. Setahun setengah lah, hampir mau 2 tahun lah, hampir mau 2 tahun. Belum ada tuh nama Pandawar tuh belum. Tapi udah berlima kan? Udah berlima. Masih berlima. Oh, gokil di Cibenying ternyata di situ terus. Nah, after itu terus apa udah ada kejadian gitu. Otomatis kan dipindahin nih karena kan kondisi Gilang juga nggak memungkinkan kan untuk berkegiatan atau beraktivitas di luar gitu kan, apalagi aktivitas yang berat-berat kayak gitu. Nah, kebetulan juga waktu itu tuh kan posisinya lagi COVID ya waktu itu tuh. Otomatis kan di lockdown kan, nggak bisa keluar. Nah, kita apa kegiatan kita tuh dipindahin ke rumah Gilang waktu itu tuh. Pindah ke rumah Gilang. Di base camp lah gitu. Jadi sampai sekarang masih base camp nggak rumahnya dia? Udah enggak sih karena kita udah ada base-nya, base camp-nya gitu. Oke. Nah, after itu udah beres. Kita juga mikir nih, kenapa ya kayak gini gitu hidup tuh kayak stuck atau gimana gitu kan. Oh, ada pemikiran seperti itu. Siapa yang awal membuka obrolan jam 2 pagi kayak gitu tuh biasa? Sebenarnya ya dari kita masing-masing sih sebenarnya. Karena emang waktu pada saat itu tuh kita tiap hari tuh emang beneran ngumpul banget, tiap hari banget gitu, tiap malam. 24/7 gak kebayang ketemu cowok lagi. Bener, memang bener. Keadaannya seperti itu gitu. Jadi ngobrolin apa ya? Kita awalnya buka obrolan kan biasa kalau cowok-cowok malam ngomongin cewek, ngomongin politik, agama semua dibahas. Katanya ngomongin kiamat ya ujungnya. Iya, ngomongin kiamat. Nah, kita tuh sempat berpikir kita mau jadi apa ya gitu kan, karena awalnya gak punya basic apa-apa gitu, tapi mau jadi ustadz jauh gitu kan, gak ada ilmunya gitu. Kita pengen ya intinya pengen coba bermanfaat lah untuk orang banyak gitu. Terutama kan itu apa maksudnya tuh lebih ke amanat dari orang tua kita masing-masing mungkin. Ya dilihat kita bukan anak yang benar-benar nurut gitu kan gitu ya masih ada lah gitu kayak bandelnya yang kayak gitu. Cuman pas dua kejadian itu tuh kayak mikir kayaknya ini kita hidup tuh harus rubah kayak gitu. Maksudnya tuh rubah tuh dari kegiatan kita sehari-hari atau apa. Coba kita cari kegiatan yang benar-benar bisa bermanfaat lah buat banyak orang gitu. Itu yang pertama. Nah, pas after itu tuh kita bingung kan? Ini apa yang mau kita lakuin kan? Gitu kita kan? mau mulainya dari mana? Gitu kan. Tapi emang udah ada rancangan pengen buka kayak yayasan gitu kan, bareng gitu. sama anak-anak tuh, Masya Allah. kayak dari lingkungan, pendidikan, kesehatan, sama pemberdayaan masyarakat. Nah, tapi dari kita berlima tuh nggak tahu nih jalannya tuh harus kayak gimana ya? Karena jujur kan kita juga agak buta juga buat yayasan tuh kayak gimana, terus kegiatannya kayak gimana. Nah, kebetulan yang dipindahin maksudnya tuh kegiatan kita dipindahin ke rumah si Gilang yang jadi base camp, kebetulan sering banjir. Rumahnya Gilang. Ya. Betul. Karena emang di daerah kita tuh Bandung Selatan tuh kan emang hilir kan, tempat air kalau dari atas ini tuh kan, ke situ lah intinya. Dari rumah si Agung aja dia dari kecil ini kebanjiran. Sampai sekarang nggak? Kalau sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau sekarang masih banjir kan dihujat nanti. Enggak ada. Iya. Gitu. Kiriman kebanyakan. Itu dapat banget hooknya Mas. Bener-bener. Terus gimana? Di rumahnya Gilang tuh banjir mulu. Banjir mulu itu. Oh. Mulai waktu itu tuh bulan Mei. 5 Mei 2022. Nah, itu kita berlanjut sampai bulan Agustus. Maksud sampai bulan Agustus tuh kita berani up ke sosial media tuh bulan Agustus. Kenapa kita berani up di sosial media? Yang pertama kita pengen nginformasiin ke pemerintah setempat. Pemerintah daerah lah. Pemerintah daerah. Awalnya mah di situ. Karena nih tempat di daerah kita tuh masih banjir nih. Gimana dong minta tolong cariin solusi lah awalnya gitu. Awalnya gitu ya? Oh gitu terus. Gitu. Terus kelamaan rame terus banyak tanggapan. Wah kenapa kita gak coba mulai dari sini aja dulu gitu. Awalnya cuma bantu-bantu warga gitu kan. Pada gotong royong kita masa yang suka diem di sini diem doang gitu kan. Kita awalnya coba ikut bantu dan akhirnya naik ya lumayan. Oh gitu, keren. Mantap saus. Alhamdulillah banget ya berarti ya. Dan langsung jadi rezeki juga di situ gitu. Yang awalnya emang niatnya kayak bersihin rumah Gilang ya bareng ya kerja bakti ya. Biasanya kayak gitu kan. Tapi ngomongin soal berlima nih. Kalau berlima pernah ini nggak kayak beda pendapat, apalagi cowok-cowok semua gitu ribut tuh kurang mah kieu gitu, ada nggak kayak gitu? Pasti ada aja yang kayak gitu. Cuman kita tuh gak pernah kayak
pundung lah kasarnya. Kayak diselesain di situ juga gitu. Kalau ada masalah nggak pernah berlarut-larut sampai gak ketemu gitu, nggak pernah kayak gitu. Ya. Walaupun beda klub bola ya pilihannya beda-beda. Ini kita beda klub bola. Agung apa Gung? Oh, Barcelona dong. Barcelona. Madrid ya? Madrid. Wah. Sebenarnya kalau misalkan bilang perbedaan pendapat mungkin itu banyak dari kita juga. Entah itu apa pendapat tentang masalah A, B, C, D itu tuh pasti ada aja perbedaan pendapat. Tapi kalau misalkan tentang Pandawara nih, kita lebih ke apa maksudnya tuh dari awal nih kita udah terjun nih, mau gimana pun juga kita harus beresin gitu. Ya. Itu sih sebenarnya tuh yang jadi apa kayak pengingat kita tuh gitu. Jangan sampai kayak ada masalah kecil, ini perbedaan pendapat, jadinya tuh rame atau gimana gitu, atau bahkan jadi clash atau gimana gitu. Nggak sampai kayak gitu. Jadi masih bisa diobrolin gitu ya. Betul. Karena pada dasarnya juga kita tuh udah saling mengerti banget nih. Kalau aku menyesuaikan, kalau ngobrol ke Agung harus gimana, kalau ke si Gilang gimana, si Izan gimana, kayak gitu. Begitupun sebaliknya kayak gitu. Jadi tapi makin seru juga apalagi keluar negeri bareng, kemana bareng kan pasti sekamar bareng gitu ya. Makin saling ya jangan dong kalau sekamar bareng. Enggak usah seruangan bareng. Seruangan bareng gitu. Tapi ada enggak ya kalau yang paling suka bad mood dan siapa gitu kalau di berlima itu? Yang kalau bad mood tuh diem aja gitu, malas diajak ngobrol, ada yang kayak gitu. Siapa ya kalau yang karena apa ya? Karena kita sebenarnya pada dasarnya gitu bawaannya rasa perih, suka heureuy gitu, suka bercanda gitu. Jadi lebih ke tengil lah lebih ke tengil gitu. Itu sih. Kalau malah ada yang dieman, betean gitu malah diceng-cengin sama kita. Jadi balik lagi moodnya kayak gitu. Pantesan kalian berteman ya. Itu ya alasannya. Makanya pada kuat tuh itu. Ternyata karakternya sama semua gitu ya mereka berlima ini. Tapi gokil banget, benar-benar bikin ini ya, bikin impact banget aku sebagai salah satu yang nontonin juga. Aku pernah ikut juga kayak volunteer gitu, bersih-bersih sungai kayak gitu. Salah satunya kan tenis passion di Pandawara, kayak seru juga gitu ya. Walaupun ya sieun aya oraya atau nano ya. Karena kemarin nemu ular ya, pengalaman kayak gitu kemarin. Ada. Waktu siapa pas lagi ngecek Si makanan tuh? Ripki. Si Ripki Ripki ya? ketemu ular. Gilang pernah ke Patuh. Seriusan? Serius. Itu di mana? Di Bandung atau di Di sungai Bandung di Ranca Orai. Kalau tahu di Ranca Orai. Bojong Soang lah ke sana lagi. Oh, sungainya namanya Ranca Orai. Sungainya Ranca Orai namanya. Yang saya Oraya nanti pasti namanya. Banyak banget. Oh, itu gimana? Cerita pas ke Patok gimana? Waktu siapa Gilang? Jadi ceritanya tuh awalnya kita tuh ngadain ini open volunteer nih di akhir tahun acara lah. Kita biasanya tiap akhir tahun bikin acara. Nah, jadi ada beberapa volunteer yang baru nih. Biasanya kita kalau sama volunteer yang udah biasa, kalau ada ular apa dibiarin, nggak digimana-gimanain. Nah, kemarin tuh ada volunteer baru dipukul gitu. Darahnya netes, banyak keluar ular. Nah, ular yang matok si Gilang tuh tadinya mau matok volunteer, diambil sama si Gilang. Balik matuk ke dia sendiri gitu. Oh, padahal penyelamat ya ternyata Gilangnya pahlawan ya. Tapi nggak kenapa-napa, sampai rumah sakit gak? Sampai rumah sakit. Awalnya dia gak ngerasa apa-apa, kayak 2 jam masih enjoy aja gitu. Oh, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa joleles teh bener. Udah lumayan rada 3 jam, udah pusing, kunang-kunang, ke rumah sakit aja. Tapi alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah. Dan karena Gilang juga baru menikah ya, jadi Ranesa sehat sampai sekarang. Selamat ya buat Gilang. Diucapin langsung di podcast. Sakinah mawaddah warahmah buat Gilang. Coba kata-katanya buat Gilang. Kata-katanya buat Gilang. Iya, sakinah mawaddah warahmah jadi pemimpin keluarga yang baik. Wih, ini contoh terdahulunya kan. Ramping lebih dulu kan. Oke, tapi ngomongin soal tadi kan salah satu tantangannya sampai dipatok juga ular gitu. Tapi kalau tantangan paling berat banget apa? Apalagi kan maksudnya kita harus turun, harus ngadepin banyak orang, ngadepin warga daerah segitunya, kalau ada yang nolak dan lain-lain gitu. Apa sebenarnya kayak gimana cerita? Sebenarnya kalau untuk resiko tuh kita lebih ke takut ular sih sebenarnya tuh kayak hewan-hewan gangguan alam sih sebenarnya. Oh, lebih takut kesana ya? Iya. Itu benar. Kayak kita kan nggak pernah tahu kalau misalkan kita lagi clean up di suatu sungai. Di sini tuh belum hujan, tapi misalkan di daerah atas hujan, kita takutnya air bah datang kan ke bawah. Oh, gitu. Gitu. Nah, kita lebih takut sama kondisi alam lah, yang nggak bisa diprediksi gitu. Oh, oke. Kalau misalkan gangguan orang gitu entah. Kenapa kalian bilang tempat ini tuh kotor atau gimana gitu. Ya itu kita nggak peduli sih sebenarnya tuh kalau itu. Ya, emang nggak bisa lihat lu itu. Emang kayak gitu bersih gitu. Tinggal ya kesorangan semoga panon darah radio gitu aja. Emang kudu make mata batin gitu. Tapi asal yang ngomong gitu barunya kalau ada kayak gitu tuh ya. Tapi harus tetap kita jaga juga dengan baik-baik gitu. Tapi kan salah satunya malungkan batu. Tapi masih banyak mungkin yang kayak gitu-gitu ya, yang gak nerima kayak gitu. Ada aja. Sebenarnya lebih ke ada beberapa fasenya sih. Kalau awalan kan mungkin mohon maaf ya, ada beberapa oknum tuh mereka
misalkan kita pembersihan di salah satu sungai A nih ya. Iya. Ada beberapa oknum tuh mereka nggak tahu diri, bisa disebut nggak tahu diri gitu. Iya. Kita lagi ngebersihin, ada ibu-ibu, bapak-bapak. Sekalian Sama rumah kita dong. Sumpah. Sumpah. Itu awalan banget itu. Awal. Terus yang makin jadi kita apa maksudnya tuh sedih sebenarnya tuh sedih ya. Itu yang di tempat malah ada oknum yang nggak tahu diri gitu. Iya. Tapi di tempat B ada orang gila, dia pengen ngebantuin gitu. Bener. Orang gila. Orang gila, sumpah. Itu awalan kita clean up ada daerah Bandung Selatan karena kebanyakan kita base-nya di Bandung Selatan, kita beresin dulu di daerah Bandung Selatan. Sebanyak itu di sana ya. Nah, ada orang gila. Jadi kita lagi clean up nih. Yang lain orang-orang biasa gitu kayak cuman lihat ngapain gitu kan karena kita baru pertama kan. Iya, masih berlima banget itu. Masih berlima banget, gak ada volunteer, gak ada apa, totally cuman berlima. Orang-orang lihat ya cuman ngapain itu, orang cuman bebersih, dikiranya petugas kebersihan atau apa gitu. Orang lain pada biasa, terus tiba-tiba ada orang datang. Tiba-tiba ngambil ini kan kita ada kayak garuk-garukan gitu kan, garukan besi. Dia ngambilin sendiri. Pak, gak usah gitu kan. Kalian belum sadar tuh itu siapa gitu. Belum sadar dia. Gangguan kan, dia tiba-tiba merdeka. Indonesia merdeka. Pejuang 45 ya terus. Sumpah jujur gitu. Jadi maksudnya tuh dari situ udah ngeh siapa ini. Bener. Jadi maksudnya tuh aku mikir ya, ini yang benar gila tuh yang mana? Ya. Kayaknya kita berlima sama yang itu kayak Iya, yang kayak lagi gitu. bersih-bersih, yang gila tuh kayaknya ya. Gitu. Awal itu pendapat tuh asalnya berenam berarti sama yang itu ya awalnya. Kayaknya awalnya ya. Waduh. Tapi keren. sempat takut juga pada saat clean up karena dia megang alat, kita takut takutnya di kan. Nah, gitu. Sebenarnya itu. Ini pada jaga jarak juga terlalu khawatir ya. Jadi itu sahanu gelo gitu kan. Gokil, Pandawara ternyata punya cerita yang sangat tidak diketahui bahwa awalnya tuh se-struggling itu ya menjalani perjalanannya di Pandawara. Gokil, kelas banget nih. Tapi kalau sejauh ini gitu ya, kalau ngomongin soal sampahnya, sedarurat apa kalau menurut kalian yang emang terjun langsung di situ gitu? Apalagi Bandung nih, base-nya Bandung aja gitu, belum Indonesia gitu yang parah banget. Kenapa bisa aku sebut parah? Karena ada beberapa daerah di Bandung ya, atau kota Bandung atau kabupaten Bandung, mereka tuh masih ada yang belum punya tempat sampah, maksudnya kayak TPS gitu loh. Jadi mereka tuh emang totally dibuang aja di pinggir jalan, terus dibakar di pinggir jalan. Oh, itu kan ngerusak banget gitu, apalagi yang sampah dibakar gitu. Jadi terbuka lah gitu. Tuh. Jadi mungkin ada apa? Kita nggak bisa langsung ini buang sampah sembarangan, kita langsung judge mereka enggak sih. Tapi kita lebih lihat dulu apakah faktor mereka buang sampah tuh apa nih gitu. Entah itu misalkan nggak ada fasilitas. Kayak gerobak sampah untuk mobilisasinya yang kayak gitu. Atau enggak emang mereka tuh ada fasilitas tapi mereka kurang aware gitu. Terhadap kebersihan lingkungan gitu. Makanya itu kita sering misalkan kita pembersihan di salah satu sungai A, kita datang, kita survei. Di sungai A ini tuh ada apa aja nih? Entah itu dari volume sampahnya tuh berapa. Biasanya kita suka ngukur juga. Kita clean up misalkan sama beberapa volunteer juga, kita hitung nih. Si sampahnya tuh kurang lebih dalam 2 minggu tuh ada 2 ton, 3 ton. Terus kita cari lagi permasalahannya tuh apa. Apakah di sana tuh masih banyak kayak kebanyakan kan rumah di bantaran kali yang kayak gitu kan banyak kan. Terus kita tanya juga apakah ibu di sini buang sampahnya tuh langsung ke sungai atau gimana. Jadi ngobrol juga ke warga gitu ya, nanya gitu. juga ya. Atau enggak misalkan dari mereka tuh emang meskipun misalkan mereka bilang kayak buang sampah langsung ke sungai gitu. Itu kan enggak baik kan. Tapi kita pengen coba lebih kasih solusi yang lebih komprehensif gitu. Kalau misalkan kita coba nih sama pembentukan pemuda yang ada di sini, terus untuk mobilisasi pengangkutan sampahnya nanti dibantu oleh Pandawara, atau enggak misalkan di sana dibuat kayak bank sampah yang kayak gitu itu kita serahin aja ke masyarakat sekitar. Yang penting maksudnya tuh cara pendekatan kita gitu, pendekatan kita tuh seperti bisa apa. Juga. Nah gitu, karena yang jadi beberapa kita bukan merasa lebih baik atau gimana gitu. Kita nggak bisa terlalu memaksakan. Contoh misalkan kita pengen emang benar edukasi itu paling maksudnya tuh paling works lah, paling bagus gitu. Tapi kadang itu perlu penyesuaian gitu. Kalau misalkan kita bilang untuk beberapa klasifikasi ataupun kelas-kelas di Indonesia gitu.
kelas di Indonesia kan yang paling banyak kan kelas di bawah kan. Mohon maaf ya. Tapi di sisi lain kan itu juga jadi PR kan. Nah, otomatis yang kelas yang paling bawah itu tuh kan mereka nggak terlalu memikirkan tentang lingkungan kebanyakan tuh. Pasti mereka mikirin tentang perut gitu. Oke. Nah, jadi gimana caranya kita buat program tentang lingkungan tapi juga nyambung juga buat ekonomi mereka gitu. Yang terpenting maksudnya tuh nggak ngasilin uang buat mereka tapi mereka nggak keluar uang gitu. Tapi ini loh, selalu kan gitu kepikiran sampai ke faktor ekonomi juga berpengaruh gitu. Sampai kepikiran sana gitu, jauh ke sana. Karena emang saling terkoneksi gitu. Saling terkoneksi. Tapi ngomongin sampah nih, kan sering terjun ke sampah juga, terjun ke sungai buat ngambil sampah gitu ya. Itu kan lumayan kotor banget kan, sampai sakit apa kayak meningitis, apa hepatitis atau kalau terus ada pembersihan yang khusus nggak harus pakai sabun apa gitu, sabun colek ada nggak? Enggak. Alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah gimana-gimana. Paling ya kalau misalkan masuk angin ya, panas tiris gitu kan biasa. Panas tiris mah geus aneh bener. Pokoknya cowok di protokoler aman asal jangan demam ya. Asal jangan demam. Sebenarnya itu nggak tahu ya, mungkin doa dari orang tua kita ya. Iya benar. Karena kan awalan juga kalian terjun ke sungai hati-hati dong atau kayak gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu sampai sekarang nggak sampai kayak di sini jadi penyakit kulit atau gimana gitu, alhamdulillah. Tapi itu juga jadi concern kita kalau misalnya kita buka volunteer untuk umum gitu. Kita coba cari tahu dulu, misalkan kayak kita buat G-form nih. Mereka tuh isi dulu nih apakah mereka ada riwayat penyakit atau enggak, terutama penyakit kulit ataupun asma yang kayak gitu. Jadi semisalnya dia ikut juga, kita batas waktunya buat dia gitu. Terus nggak akan kita masukin dia di sungai gitu, tapi dia di atas gitu. Jadi kita juga maksudnya tuh lebih harus tetap sayang juga ke badan kita sendiri. Jangan sampai kayak ada beberapa volunteer mereka langsung terjun. Ada ya yang kayak spirit banget ya, pengen bersihin gitu ya. Kadang kan maksudnya tuh kita nanya ke mereka juga, apakah kalian udah emang sering nih bersih-bersih? Karena kita nggak tahu kan di dalam tuh ada apa. Karena untuk teknis tuh biasanya ini sungai nih. Jadi si beberapa volunteer tuh kita simpen di tengah gitu. Jadi di pinggiran tuh kita terus sama tim kita. Ujung-ujung di ujung-ujung tuh. Terus kayak yang ada yang bolong ya kayak gitu kan itu bahaya juga kan. Itu bagian kita aja gitu. Kebayang ya teknisnya dijelasin jadi makin kebayang gitu. Di lapangannya Pandawara harus ikut si volunteer. Tapi ntar ngomongin soal sampah nih ya. Kan ada beberapa mungkin brand atau pabrik yang bilang kayak produk kita eco friendly gitu, tapi tetap aja bikin limbah gitu. Nah sebenarnya itu maksudnya tuh menurut aku lebih ke yang pertama apakah dari mereka hanya sekedar bisnis, tidak memikirkan secara tidak langsung dampak ke lingkungannya tuh seperti apa gitu, apakah hanya sekedar itu. Terus yang kedua, ini mungkin lebih dari peran pemerintah gitu. Gimana caranya kita lebih tegas gitu. Dari pemerintah tuh mereka entah itu kasih aturan ke beberapa brand mungkin yang mereka menamakan eco-friendly tapi di selain kan gitu. Masih kurang gitu. Nah, itu mungkin jadi kayak jadi PR juga gitu kan. Karena kan untuk membereskan masalah sampah mungkin ya. Itu kita perlu bersinergi gitu. Perlu kolaborasi karena rasa kepercayaan tuh itu penting banget gitu. Kalau misalnya dari pemerintah nggak percaya ke masyarakat nggak percaya ke pemerintah kan itu susah juga gitu. Tapi kalau misalkan dari masyarakat percaya ke pemerintah, pemerintah percaya ke masyarakat itu enak kan, bisa saling berkolaborasi gitu. Karena ada maksudnya tuh dari kita tuh kan ada pos-posnya masing-masing gitu. Ada positioning yang lebih tepat gitu. Untuk pengatur atau ke yang buat aturan tuh regulator tuh ini ini untuk yang eksekusinya tuh ini. Jadi positioningnya harus tepat menurut kita, harus pas banget ya. Betul. Oke, sekarang kita bakal masuk ke segmen rekomen alias reaction komentar. Wah, ini dari TikToknya Pandawara, postingannya. Aku scroll juga gitu, jadi kita baca juga gitu. Ini reactionnya harus jujur langsung ya. Mau satu-satu atau mau bareng? Bareng aja. Ada dari Abib. Kata Abib, aset negara. Wah, gimana menurut kalian? Aset negara, Bos. Aduh, gimana ya? Sebenarnya biasa aja sih. Biasa aja sih sebenarnya. Maksudnya gini, masih banyak orang yang lebih duluan dari kita karena mungkin kita ke-expose aja gitu karena kita jalannya di sosial media aja gitu. Jadi kita lebih kayak kelihatan sama banyak orang kayak gitu. Sebenarnya lebih ke jadi
ya sedikitnya tuh jadi beban juga ke kita. Contoh misalkan kayak kita dapat nih kayak penghargaan, wording ABCD. Kita kadang mikir kan berat ke diri nggak kita ini punduk asal bawa gitu bawa penghargaannya. Emang kita udah benar-benar berimpact atau betul. enggak gitu kan? Itu Mikirnya jangan jadi kesana. Jadi apa? Maksudnya tuh jadi ada rasa malu juga ke kitanya tuh. Kita dapat ini padahal kan banyak orang juga pejuang lingkungan yang sebelumnya tuh mereka yang udah lama gitu. Mereka mungkin belum terekspos atau kayak gimana gitu. Oke. Nah, next nih ada lagi. Ada namanya Yanti. Pandawara tanpa sampah kerja apa? Jadi kita harus buang sampah sembarangan. Lu sembarangan komen tuh. Sebenarnya kalau untuk kerjaan alhamdulillah sih dari kita juga ada bisnis masing-masing sih. Oke. Jadi saling terkoneksi juga untuk bisnis itu. Karena kalau misalkan kita ngomongin bisnis gitu. Mau apa yang mau dibisnisin gitu kan. Terkecuali kalau misalnya kita bilang oke, entertain lah gitu. Entertain tapi kan itu lebih ke maksudnya tuh masuk ke ranah bisnis kan itu entertain tuh. Lebih masuk ke ranah promosi gitu. Tapi kita belum pernah kok jadi apa maksudnya tuh. Kita jadi pebisnis sampah belum pernah kok gitu. Misalkan kita bersih-bersih di salah satu daerah A terus kita buat kayak bank sampah itu penghasilannya ke kita belum pernah kita. Justru malah kita pengen nyalurin mereka buat bank sampah, ya udah itu urusan kalian gitu. Yang terpenting jadi kita bantu untuk sistemnya atau enggak misalkan kalian butuh beberapa akses atau apa gitu. Makanya dari kemarin-kemarin juga alhamdulillah ada beberapa lokal heroes yang katanya mungkin mereka tuh bilang terinspirasi dari Pandawara ya. Kita ya alhamdulillah gitu. Tapi ada beberapa lokal heroes juga yang mungkin mereka tuh butuh kayak press money ataupun bahkan tools itu kita juga bantu gitu. Support di situ. Betul, meskipun emang belum semuanya, tapi kita lihat dulu yang pertama apakah dari si local heroes itu tuh konsisten atau enggak. Terus yang kedua dari kondisi mereka. Karena kita tahu pas kita awalan tuh untuk pembersihan tuh jujur gede banget. Apalagi kita bukan maksudnya tuh bukan anak yang konglomerat semuanya gitu kan. Kita langsung satu kali pembersihan kita sewa ekskavator 3 misalkan harus 200 juta, 300 juta. Kan enggak gitu juga gitu kan. Itu sekali sewa gitu berapa sih, tahu enggak sih harganya berapa sih kalau lu tahu? Kan itu ada minimal ya. Ada minimal ordernya gitu. Ada minimal jamnya 48 jam misalkan kayak gitu sekali sewa. Lumayan ya? Ya lumayan. Ya lumayan lah ya, bisa kebeli motor ya gitu ya. Iya. Wah lumayan ternyata ya. Next lagi nih. Angkat Pandawara jadi Menteri Lingkungan, emot api 3 menyala. Wah, itu beban yang Sok Menteri Lingkungan 5-an langsung gitu kan asal lucu banget. Asal lo batein. Gimana tapi dapat apa? Komentar kayak gini. Jadi Menteri Lingkungan, cuy. Kalau aku pribadi sih mungkin ya menjadi beban ya maksudnya. Kalau misalkan jadi menteri ya enggak lah kayak kalau aku pribadi mah ya kita gini aja lah. Sebagai komunitas aja gitu enggak mau. Sebenarnya kalau lihat dari itu ya Pli ya. Kalau misalnya karena kita yang pertama belum pantas kayaknya ya. Itu yang pertama belum pantas, terus masih banyak orang yang lebih pantas gitu. Karena kan kita mungkin enggak ada basic tentang lingkungan atau apa gitu. Kuliah di teknik lingkungan atau kita gimana belajarnya di ini langsung gitu. Langsung kita ya? Otodidak sih sebenarnya kita otodidak kita langsung ke lapangan gitu. Mungkin jadi ada beberapa perbedaan pendapat gitu. Karena kan kita langsung ke lapangan. Permasalahannya tuh ini tapi kalau misalkan hanya sekedar teori itu menurut aku agak useless juga kalau misalnya kita nggak tahu sih. Karena gitu ya. kayak apa maksudnya tuh contoh misalkan kayak gini lah. Ada waktu itu pas pertama kali kita study banding kita diliatin trash barrier yang cukup mahal itu. Trash barrier itu tuh kurang lebih 2-3 M si harganya tuh itu satu kurang lebih dari ujung sana sampai ke sana itu otomatis kayak gitu. Mereka liatin nih otomatis kayak gini tapi mereka bilang kayak gini, kalian perlu apa maksudnya tuh perlu penyesuaian gitu. Maksudnya meskipun kalian belajar di sini, tapi apa yang dipelajari di sini kalian harus disesuaikan sama negara kalian. Betul. Nggak harus plak-ketiplak betul. 2M gitu ya. Tapi di sisi lain bukan itunya sih intinya tuh. Tapi kita perlu tahu apa permasalahan yang utama tuh apa gitu. Contoh misalkan aku ambil kayak yang permasalahan yang tadi, yang si trash barrier itu. Kenapa di sana buat trash barrier yang kayak gitu? Terus harganya 2M sampai 3M. Satu orang untuk salary ataupun gaji satu orangnya tuh kurang lebih 80 juta sampai 90 juta per bulan. Per bulan. Makanya mereka lebih worth it loh.
buat kayak apa maksudnya trash barrier yang otomatis kayak gitu kan. Daripada mereka bayar gaji gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia kita lebih mentingin kayak ya udah misalkan teknologinya masih apa maksudnya tuh nggak terlalu apa kayak yang itu gitu, nggak terlalu di sana gitu ya. Buang apa maksudnya tuh buang uangnya gede gitu. Tapi kita lebih mikirin permasalahan di Indonesia kebanyakan gara-gara ekonomi gitu. Kenapa nggak kita pasang yang biasa tapi ini kita buat pembersihan manual. Terus kita buka lowongan pekerjaan gitu. Oh, oke. Jadi uang yang harusnya kita buat itu tuh jadi buat bisa jadi buat kerjaan gitu. Karena nantinya tuh yang kita fokusin tuh yang pertama kita pengen ngerubah habit, kebiasaan sama mungkin sedikit-sedikitnya tuh kita pengen mereka tuh lebih sadar gitu. Dengan kita cara edukasi yang tidak terlalu formal biar mereka masuk juga ke mereka. Kalau misalkan kita datang ke salah satu tempat kita langsung bilang kayak langsung ngejudge gitu ya. Tolong dong Pi. Edukasi mereka waste management, 3R. Ininya apa? Kayak hierarkinya kayak gimana nggak akan masuk sebenarnya tuh. Tapi kalau misalkan kita cara pendekatannya tuh enak. Bu, kalau misalkan salah satu sungai ini nggak kita bersihin, ini tuh nantinya tuh jadi banyak sampah. Nah, setelah banyak sampah nantinya tuh jadi banjir. Setelah banjir nanti mungkin jadi wabah penyakit. Itu kita coba pendekatan yang lebih enak mereka. Harus sabar terus ya itu ya. Harus gitu sabar. Ya, tapi justru dengan itu tuh mereka lebih mau. Karena di Indonesia tuh kita pikir ya lebih ke apa? Di Indonesia kurang ada pelopor. Karena waktu itu di Cirebon kita ajak atau apapun hire volunteer itu kurang lebih 10.000 orang. Sampai 10.000 orang. Waktu itu ya yang banyak banget. Betul. Gila 10.000. Gila itu 10.000. Stadion Siliwangi penuh kemarin itu kalau dibawa. Tapi benar-benar 10.000 full 10.000, banyak. Wah, itu kalau pengen minta foto sama Agung, Rafli, Gilang gimana? Wah 10.000 orang. Tapi bentar aku tadi ke distek sama ibu-ibu. Pasti kalau pas lagi sama ibu-ibu seru ya. Ibu pasti ada yang kayak iya natuangeun sok ada yang ngasih bener nggak? Ada kan pasti kan yang tiba-tiba nyuguhan gitu warga sekitar kan? Ada. Banyak. Gokil. Terakhir komentar dari Ayla. Mereka nanti ada di buku sejarah enggak ya senangannya. Buku sejarah sekolah gitu Pandawara. Kepikir ya orang ini komentar lagi 21.000 loh. Gimana Pli? Apa ya? Bayangin kalian berlima di buku sejarah IPS gitu. Amin ya karena mungkin tapi benar kan kita berangkat dari tujuannya ingin ya banyak bermanfaat ya. Berarti kalau misalkan kita udah ditulis di buku sejarah gitu berarti ya udah lumayan. Amin. Gitu. Nah, justru itu tuh kan kita juga punya sosial media masing-masing ya. Selain dari sosial media Pandawara gitu. Kita lihat banyak beberapa kayak ngetag gitu. Ngetag tuh kayak buku terus ulangan. Kita dimasukin gitu kan? Iya benar. Sumpah jujur. Oh jadi ada bahan ini soal ujian. Soal ujian yang kayak gitu anak ulangan. SD, anak SMP gitu. Waktu itu ada buku terus kayak presentasi tentang Pandawara. Jadi apa maksudnya tuh? Ya itu jadi apa maksudnya tuh? Ya maksudnya jadi agak. Tapi kan bayang gak sih udah sampai sejauh ini gitu kalian tuh udah sampai ada di soal ulangan gitu loh. Pandawara nggak pernah kepikiran sampai sejauh ini. Kepikiran sama sekali. Alhamdulillah rezeki ya gokil ya. Masya Allah. Amalannya apa deh amalannya kasih tahu nih. Amalan deh ini yang kita perlu banget ini tipsnya amalannya apa yang kalian lakukan ini. Penting mah apa ke orang tua sih. Ya, paling utama ibu apa? Yang pertama ke orang tua terus apapun yang kita lakukan. Karena balik lagi ke apa nilai pokok agama mungkin ya. Mohon maaf aku nggak terlalu agamis atau gimana gitu. Tapi di sisi lain kadang kita tuh hidup tuh kan nggak terlalu lama juga kan. Paling 60 tahun 70 tahun ya meninggal dikubur gitu kan. Gimana caranya kita hidup nggak terlalu apa maksudnya tuh jangan terlalu jadi beban, tapi kita cobalah dikit-dikit kita bantu orang. Itu kita buat kegiatan ataupun kegiatan sosial yang mungkin impact ataupun dampaknya tuh dikit itu tuh sangat bermanfaat. Karena kayak apa? Kayak bawa salju gitu. Misalkan kita buang sampah ke tempatnya tuh meskipun aku buang sampah satu, tapi yang ngelakuin itu tuh 1 juta orang kan itu udah nyabatin gitu. Tapi kalau misalkan sebaliknya buang sampah ke sungai meskipun kayak bungkus permen yang kayak gitu, tapi 1 juta orang 2 juta orang kan jadi banyak gitu. Jadi jangan terlalu ngeremehin gitu. Terus sama ke orang tua sih jangan terlalu bebal gitu kan. Meskipun kalian nakal jangan terlalu ngerugiin orang tua gitu. Waduh, tanggung aja masing-masing karena ya balik lagi ke kita bebas ya apa maksudnya tuh dalam hidup ini kan
secara tidak langsung kita tuh bebas kan, pilih oh kita mau jadi apa. Tapi kan kita nggak bisa bebas milih konsekuensi kan. Dalam artian kan konsekuensi itu tuh hasil ataupun kinerja yang udah kita lakuin gitu. Contoh misalkan ada orang, aku mah pengen nyuri, aku mah pengen maling, itu terserah kalian gitu. Tapi jangan apa maksudnya tuh jangan nyalahin kalau misalkan konsekuensinya tuh dia di penjara atau bahkan misalkan banyak juga yang digebukin. Nah itu sih gitu. Balik lagi ke mereka, kita balik lagi ke ke semua masyarakat. Pilihannya apakah kita pengen bersih lingkungan atau enggak kita buang sampah sembarangan, itu ada konsekuensinya gitu. Jadi konsekuensinya nggak bisa milih, tapi kalian bisa milih apakah sungai ataupun pantai ataupun lingkungan ini tuh mau bersih atau kotor. Itu masih bisa milih, konsekuensi nggak bisa milih gitu sih. Wih, kelas luar biasa, menyala sekali abang-abang ini ya. Tapi aku kan tinggal di daerah yang banjir juga. Ya, aku di Banjar waktu di Sukajadi dan di Cimulit juga kena banjir juga pernah. Masih tetangga-tetangga dan saudara-saudara juga kena banjir gitu. Nah, pernah aku kan di daerah ini sungai, kalau di Cimulit, daerah Cimulit aku BBWS. BBWS apa Teras Cikapundung tuh. Nah, di situ kan, itu kan kalau dalam bahasa Sunda kalau banjir tuh apa caah kan, yang airnya kan naik tuh, wah air bah. Itu pernah aku lihat ada sampah kasur spring bed tuh. Itu waktu aku masih kecil kayak, gitu, jelema saya nya sadar gitu kalau spring bed ke sungai gitu juga. Wah ini gila sih gitu. Tapi kalian pernah nemu sampah yang kayak lemari, mind blowing itu gitu kayak? Lemari, TV, sofa, banyak kita mah udah TV? Bisa bikin rumah di sungai bisa. Nih, TV. Bener TV. God segini. Kurang lebih segini. God kecil berarti. Bangkai kambing. Kambing ada, bangkai kambing, burung beo. Jadi ngeringkuk kan? Bangkai nomornya tuh ngeringkuk kan? Dikitukan lu. Oh di apa diminggirin gitu. Nah siapa gitu orang yang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol masukin kamera gak segede gitu. Aku nggak tahu sih. Ya kita berpikir jatuh mungkin ke bawah arus gitu. Nggak tahu pengaruh alkohol atau apa gitu kan. Karena kan kalau sebagai orang Bandung kan satu-satunya yang ditunggu kan tsunami tropi kan, banjir tropi gitu kan. Bukan banjir bandang yang kayak gitu kan. Iya. Nah ini karena ini kita momennya abis Idul Adha ya, ini kita tappingnya nih. Jadi tolong abis kepala dombanya gitu ya, kepala sapinya dibuang ke got kayak gitu. Karena mungkin bisa jadi kayak gitu ya. TV, aku masih aneh orang ya mas. Benar TV. Gila ya TV ya. Kalau lemari gede. Lemari, kulkas sih banyak, dalaman kulkas tuh tahu nggak? Jadi yang kan kayak ada styrofoamnya gitu. Iya. Sama dalamannya banyaknya dalaman kulkas gitu. Soalnya kalau kan ada besi kan. Ya yang besinya jadi itu tuh dijual biasanya. Diambilin yang value-nya aja. Tembaganya doang gitu. Jadi sisanya dia dibuang. Wih, padahal kalau kita ambil kita yang jual. Nggak sih kalau misalkan kita bilang sampah di sungai, itu sampah yang udah nggak bisa kita olah lagi gitu, nggak bisa kita daur ulang lagi. Sebenarnya bisa, cuman masih banyak prosesnya, panjang banget. Gak banyak bank sampah ataupun yang ngurus sampah tuh mau menyelesaikannya gitu, nerima. Dari segi kos, pengeluaran mereka, terus dari segi waktunya juga. Karena apa? Karena basah sih sampahnya itu. Sampah basah, kotor, rusak. Terus yang kedua kan sampah-sampah yang di sungai kayak botol yang kayak gitu kan. Tukang kindau gini aja beneran sudah mah. Mereka kan ngambil botolnya doang, gitu kan. Yang lain diemin. Jadi sisa-sisanya tuh sampah-sampah yang udah kebelit, kain yang kayak gitu mau dijadiin apa gitu kan. Mungkin kalau misalnya nextnya ada kita aminnya udah ada inovasi ataupun ada perusahaan yang mereka sanggup nih untuk sampah ini kita pengen sih maksudnya tuh kasihin sampahnya ke mereka gitu ya udah olahnya kayak gimana langsung dipilah gitu ya. Betul. Wow keren ini. Aku tuh pernah ini ikut clean up gitu. Terus pas aku nyobain bersihin yang di di sungai itu kan airnya tuh kayak udah kan nggak kelihatan ya dalamnya. Nyoba tuh megang-megang batu tuh di sela-sela batu pas ini sampah semua isinya. Dan itu first time aku langsung kayak lah ternyata maksudnya dari air yang mengalir tuh sampah loh, ternyata ada sampahnya yang nggak kelihatan gitu. Ya apalagi yang alirannya tuh dia diam. Jadi sampah nih misalkan kita clean up nih, misalkan kayak di shoot nih kelihatan kan sampah banyak. Terus kita ambilin nggak ada. Sebenarnya itu di bawahnya tuh masih ada, di dasarnya tuh kalau kita injak masih keluar. Jadi udah kayak nyatu banget sama si lumpur di dasarnya. Bener-bener udah nyatu banget si tanah-tanahnya itu ya. Itu sih aku baru tau, kayak aku kira tuh kayak udah kalau sungai mengalir tuh udah aman kali ya, kalau sekali lagi mengalir berarti nggak ada sampah. Ternyata siapa sangka itu sampahnya masih ada di dalamnya. Pasti banyak banget sih. Keren. Tapi
Kalau dari teman-teman Pandawara sendiri kalau ngomongin soal sampah gitu ya. Kalau kita mulai dari rumah, apa yang harus kita bisa coba mulai nih? Kalau menurut aku sih yang pertama kalau misalkan kita belum bisa mengurangi produk sekali pakai, minimal kita bijak dulu deh, tahu dulu deh buang sampah tuh harus kemana gitu, buang sampah tuh pada tempatnya gitu. Minimal itu dulu. Setelah itu baru kita bisa kalau udah bisa mengurangi produk sekali pakai nih, kita coba ganti botol minum, terus tempat makan segala macam itu kita bisa ganti dan mungkin pilih-pilih sampah dari rumah. Nah itu sih. Oh, itu udah sih pilih-pilih. sebenarnya tuh hal dasar sih. Hal dasar gimana caranya mereka tuh tahu nih, oh ini tuh pantai, ini sungai, ini pemukiman, ini tuh bukan tempat sampah gitu. Berarti harus dibuangnya di tong sampah gitu. Itu yang paling dasar sebenarnya tuh yang jadi PR kita juga. Makanya kita beberapa kali datang ke ini, kita panggil juga bareng-bareng diskusi sama RT, RW, lurah, camat. Pak, ini kayak gini kondisinya kayak gimana? Kita maksudnya tuh coba kolaborasi nih. Apalagi apakah ada yang bisa dibantu dari Pandawara atau gimana gitu. Nanti kita bantu atau gimana. Itu yang hal paling dasar. Tapi kalau misalkan udah udah susah nih. ini. Kirimin video aja. Video aja. Siksa kubur atau apa gitu kan. Karena efeknya orang yang nggak buang sampah jadi kena banjir juga kan. Iya. Aku kan nggak tahu maksudnya tuh aku buang sampah sembarangan. Terus di sisi lain, contoh misalkan buang sampah sembarangan, banjirnya tuh minggu depan nih. Terus di minggu depan itu tuh ada orang yang mungkin mereka tuh lagi kerja. Tapi karena maksudnya kehambat itu, padahal kita tuh tahu kerja. Entah itu si orang itu tuh lagi butuh buat anaknya, lagi ke rumah sakit atau gimana kan itu bener. Efeknya banyak banget kan. Makanya video siksa kubur itu cocok. Iya. Sama video Pak Deddy Mulyadi ya biasanya kalau anak-anak gitu ya. Harus bikin nih Pak Deddy Mulyadi nih biar nggak pada buang sampah. Aduh ini ngomongin soal sampah bener-bener seru dan pasti kompleks banget juga sih. Dan teman-teman ini terima kasih banyak udah banyak nge-influence juga ya. Amin. Tapi kalau di sosial media nih, kita udah bisa aku bisa bikin udah go green dan wah kurangin sampah di rumah aku. Apa perlu aku harus nge-share juga di sosial media? Karena kan teman-teman ini udah kerasa banget kan impactnya dari sosial media. Perlu nggak menurut teman-teman? Menurut aku perlu sih. Itu salah satu hal penting juga ya sebenarnya. Nyebarin itu tuh karena ya gini aja. Karena gini lah Pandawara awal-awal nih. Pasti ada yang awalnya ngatain ngapain pencitraan segala macam. Nah lama-lama kan kita orang juga mikir oh iya benar juga nih apa yang dilakuin sama Pandawara, banyak orang yang ngikutin gitu dengan tadi kita ngeposting kita go green ini orang-orang awalnya pasti ada yang hujat ada yang bodo amat. Nah kita tetap jalan jadi aja mungkin itu mungkin kayak maksudnya tuh awal terbentuknya Pandawara juga mungkin kan. Karena yang pertama kita selain resah terhadap kondisi lingkungan yang saat ini gitu, banyak sampah di sungai, di pantai, pemukiman yang kayak gitu kan. Terus selain itu juga kenapa kita upload di sosial media, kita resah dengan, mungkin kita disclaimer dulu ya, bukan merasa lebih baik atau kayak gimana, tapi kita resah dengan beberapa konten yang mungkin tidak seperlunya lah. Yang pertama mungkin tidak seperlunya, agak keliru. Terus mungkin ada maksudnya tuh ada beberapa konten yang negatif lah menurut kita ya. Karena kan nggak bisa difilter juga. Nah, kita nggak bisa difilter juga karena kita perlu tahu dulu audiens di Indonesia itu seperti apa gitu. Jangan terlalu mikirin, yang penting aku jadi konten kreator. Rame videonya, ngasihin uang. Nah, coba dong pikirannya jangan terlalu sependek itu. Tapi kita coba pikirin dampaknya, efeknya gitu. Ya nggak beda jauh lah kalau misalnya aku misalkan minum jualin air putih biasa mineral sama jualin alkohol kan itu beda juga kan, meskipun konteksnya emang air kan sama gitu kan, tapi hasil ataupun efek dari dampak itunya tuh terlalu panjang gitu. Kayak kita beberapa kali datang, apalagi si Rapli di rumahnya banyak anak-anak, kita juga di rumah aku, terus anak-anak yang lain juga banyak kan. Jadi datang ke kita bawa sampah. Nih Pandawara kita udah ngambil sampah nih, buang sampah ke ada kayak gitu ya, anak-anak kayak gitu kan. Wah keren sih udah sampai itu ya sejauh itu efeknya keren. Tapi kalau misalkan kita, mohon maaf ya, kita kontennya tuh bagi-bagi yang kayak gitu, tapi kita nggak tahu nih maksudnya tuh pengemasan yang baiknya tuh kayak gimana gitu. Karena kan pengemasannya tuh terlalu ambigu gitu, terlalu penting banget. Jadi bagi langsung ini. Nah itu terlalu iPhone. Bagi-bagi iPhone. Terkecuali kemasannya terus jadi orang tuh
mikir, oh ini tuh tujuannya tuh kayak gini, kayak gini kan itu Iya. masih aman gitu. Tapi kalau misalkan jadi, mohon maaf ya, jadi mindsetnya pengemis atau kayak gitu kan agak repot Nah juga itu ya, menurut malah kita jadi PR lagi sih menurut aku, PR 2 kali ya. Bagi-bagi iPhone. Nah, Udah follow itu. belum? Syaratnya follow. Aduh, gokil Pandawara, terima kasih banyak. Tapi kalau boleh tahu, kalau mau ikut join volunteer tuh masih selalu buka setiap kalau di Bandung atau gimana, selalu buka nggak sih? Kita selalu buka sih kalau Selalu buka misalkan terus, kita selalu. mau ada kegiatan, kita selalu share di Instagram. Oke. Kalian bisa pantengin aja lah kalau misalkan ada, kalian bisa daftar. Wah pasti banyak terus yang daftar ya. Insya Allah teman-teman di RRI ini mau katanya ya. Mereka Oke. selain jadi Website operator Pandawara, oke. mau terjun katanya biar nggak Kita di studio tunggu, terus. kita tunggu. Oke. Minimal kita bersih-bersih got depan RRI dulu aja ya. Terakhir dari teman-teman Pandawara mewakilkan 3 yang lainnya Oke. gitu. Apa sih yang pengen disampaikan buat masyarakat Indonesia gitu khususnya? Coba. aku susah berkata-kata sebenarnya karena kan ya lebih ke inilah, cobalah kita lebih ke pakailah hati nurani lah, maksudnya tuh hati nurani, karena kita nggak bisa terlalu egois, kita kan makhluk sosial ya. Apa yang kita lakuin itu juga Akan mungkin berdampak ya. berdampaknya ke orang. Contoh misalkan kita ngerusak jalan nih di jalan A gitu, otomatis kan orang-orang terdampak kan, nggak bisa ngelewat ke jalan itu gitu. Nah itu Bisa sih kecelakaan, sebenarnya bener bisa bisa jadi kecelakaan. Jadi Oke. jujur mungkin lebih pakai hati nurani, itu sih yang paling penting sih. Dan- Sebelum kita jauh Ya. belajar A belajar B belajar sebenarnya itu sih yang paling dasar dulu ya, ada betika terus hati nurani kalian, jangan sampai ngerugiin orang gitu. Kalau misalkan belum bisa nguntungin ke orang gitu, itu sih dasarnya. Ya, mungkin ya kalian bisa jadi contoh mungkin ya, contoh di keluarga kalian, di lingkungan kalian, teman atau kampus, sekolah segala macam, kalian harus bisa jadi pionir Betul. ya dalam ya kesehatan lingkungan lah kayak gitu. Thank you Pandawara, luar biasa. Terjawab sudah pertanyaan tadi awal, kalau urusan sampah itu bukan urusan Pandawara ya, urusan kita semua di sini tuh sekarang. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, pemerintahnya bareng, masyarakatnya bareng, apalagi bareng sama Pandawara pasti bakal lebih seru bersama dengan AAA ini. Tapi ingat 2 udah sold out ya, jadi cewek-cewek jangan macam-macam. Tinggal 3 lagi ya, OTW ya kayaknya. Kayaknya Agung OTW ya Agung. OTW. Thank you banget yang udah nontonin Ponari. Sampai jumpa di Ponari berikutnya. Ponari Podcastnya RRI. Bye bye. Bye.